Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan berbagi satu buah ilmu pengetahuan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya, khususnya yang saat ini memiliki bisnis usaha dalam dunia perdagangan, yang mana tentunya sudah tidak asing lagi. Semuanya pengusaha rata-rata menggunakan media namanya pelaris, pelancar, usaha dan sebagainya. Nah, tapi sebelum itu perlu Abah Gusli ingatkan, apapun bentuk usaha kita, janganlah sekali-kali kita meminta atau bersekutu dengan namanya dukun, ya. Kenapa? Hal seperti itu akhirnya hanya akan menjelakai saudaraku sendiri. Mengikuti hawa nafsu duniawi semata supaya laris dagangannya, supaya lancar usahanya, supaya kaya raya, akhirnya apa? Meminta tolong ke dukun ini, dukun itu. Sudahlah, tinggalkan dunia seperti itu, ya. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, umatnya Rasulullah, tentunya banyak amalan-amalan atau ilmu yang terkandung dalam Al-Quran yang insya Allah bisa kita manfaatkan, ya, yang tentunya tidak akan melanggar secara syariat Islam. Nah, sudah, tinggalkan dunia seperti itu. Marilah kita bersama-sama untuk memohon tetap hanya kepada Allah, yakin kepada Allah, dan kita serahkan semua hasilnya hanya kepada Allah SWT. Allah akan lebih tahu apa menjadi kebutuhan kita dan apa menjadi niat tujuan kita. Jadi saudaraku, pada kesempatan malam hari ini bagusnya akan membagikan, ya, satu buah ilmu pengetahuan ini bisa digunakan untuk saudaraku yang saat ini berdagang. Tentunya banyak pilihan, ya. Pada kesempatan ini sifatnya rangkuman, ya. Mau menggunakan metode yang mana nanti silahkan ditentukan sendiri oleh saudaraku. Mau menggunakan metode yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang pas silahkan saja. Nah, makanya supaya tidak gagal dalam pemahaman, supaya saudara bisa memahami dan nanti mudah untuk mempraktekannya, biasakan saudaraku, setiap menonton video di Jalan Surga ini jangan di skip, dilompat-lompat, dicari intisarinya saja, jangan. Dengarkan dari awal hingga selesai. Toh ini juga gratis, nggak bayar kok, ya. Tinggal mempraktekannya saja. Insya Allah Abah Gusli ikhlas ta'ala untuk berbagi kebaikan kepada saudaraku semuanya, ya. Akan lebih bagusnya sebelum Abah Gusli lanjutkan, khususnya untuk para pelanggan baru dan yang ingin yang nantinya akan laksanakan ini atau yang dikerjakan supaya bisa bermanfaat, lebih mustajab, lebih barokah. Tidak ada salahnya, khususnya untuk para pendatang baru, untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu sebagai penembus ijazahnya, menekan tombol like dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Baiklah, bagi ucapan terima kasih untuk saudaraku yang telah menekan tombol subscribe di kolom video, dan nanti jika ada yang belum jelas, ada yang belum paham, bisa silahkan dikonsultasikan langsung, diskusikan langsung dengan Abah Gusli di nomor WA. Ini sudah Abah letakkan nomor WA di bawah video ini di kolom deskripsi. Silahkan hubungi ke nomor yang ada di bawah video ini dengan cara memperkenalkan diri dan sampaikan hajat tujuannya. Insya Allah nanti akan Abah Gusli balas satu persatu. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada dan Allah. Jadi yang pertama, kalau kita ingin memiliki dagang atau usaha kita laris, manis, serbu beli dari segala penjuru,
Syarat yang paling utama yang pertama adalah harus yakin. Harus yakin itu yang pertama ya, dan percaya kepada Allah bahwa hari ini jualan kita laris manis di serbu pembeli. Banyak orderan. Itu langkah yang pertama sebagai pondasinya. Yakinkan dulu bagaimana impianmu akan terwujud, bagaimana daganganmu kalau akan laris. Kalau masih ada rasa keraguan dalam hatimu, yang terjadi apa? Ya sepi benar. Ya, yang pertama ya, yakin dan percaya kepada Allah bahwa jualan kita hari ini laris, usaha kita maju, omset kita meroket dan sebagainya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku bisa menggunakan metode menggunakan garam, media garam kasar atau garam krosok. Ya, garam krosok ini yang belum diolah, garam-garam seperti zaman dulu. Kalau zaman sekarang garamnya kan garam halus. Nah, usahakan untuk mencari garam krosok. Kalau tidak ada bagaimana? Cari sampai ketemu. Boleh diganti dengan garam halus? Tidak. Ini syarat utamanya. Garam krosok atau garam kasar yang memang ada di sekitar saudaraku semuanya. Beli kalau perlu sejauh apapun, cari sampai dapat. Nah, itu saudaraku caranya. Kalau saudaraku udah dapat, caranya sebelum pagi hari saudaraku membuka toko, genggam garamnya itu 1 genggam, kemudian bacakan dulu, diawali dengan Bismillah, kemudian Al-Fatihah, kemudian Kulhu 3 kali, dan bacakan sholawat 3 kali. Lalu tiupkan garamnya 3 kali. Nah, setelah itu, ya Allah, dengan perantara media garam yang hamba taburkan di depan tokoku ini, maka akan bisa menarik pembeli sebanyak-banyaknya, akan bisa melarikan daganganku hari ini. Ya. Artinya percayanya jangan garam, tadi udah sebutkan, dengan perantara media garam ini, ya Allah aku mohon. Artinya mintanya tetap pada Allah. Kemudian taburkan pure gitu aja sekali di depan toko, sudah buka tokonya. Tapi ya diusahakan membacanya atau kita mendoakannya tadi, jangan pula sampai pilaturan dari mana-mana, takutnya nanti timbul fitnah pengelarisan ini itu. Padahal kita mintanya sama Allah. Bagi orang nggak tahu, tuh lihat tuh umat kami itu minta sama dukun sana, minta pasti sama dukun itu. Nah, kita hindari fitnah-fitnah seperti itu ya, usahakan untuk tidak dilihat orang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa juga saudaraku menggunakan, biasanya khususnya untuk ibu-ibu nih, setiap hari pasti tidak lepas dari namanya memasak nasi. Nah, ingat ibu, di saat kita mencuci beras di pagi hari, ini yang berlaku hanya pagi hari ya. Kita mencuci beras pagi hari, air cuciannya yang pertama yang masih kental itu, cuci sampai dikental putih benar, masuk ke dalam kantong AC ya. Kemudian masuk ke dalam kantong plastik, bawa nanti ke tempat dagang. Sama. Sebelum kita membuka toko atau sudah membuka toko pun tidak apa-apa. Katakanlah rolling door atau bidaknya sudah kita buka, bawa masuk airnya, kemudian bacakan Al-Fatihah 1 kali, kemudian Al-Ikhlas atau Kulhu 3 kali, sholawatin 3 kali, kemudian berdoa minta sama Allah. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, taburkan saja, siram-siramkan, dipercik-percikin di dalam toko boleh, di halaman toko boleh, udah berserah saja sama Allah. Nanti lihat sendiri hasilnya ya. Air cucian beras yang pertama sekali, saudaraku mencuci beras di pagi hari. Yang ketiga, kemudian saudaraku untuk yang keempat, bisa juga menggunakan bawang merah. Nah, bawang merah ini sebenarnya paling simpel ya, karena hampir rata-rata di dapur kita punya yang namanya bawang merah. Nah, ini usahakan bawangnya ini kalau bisa bawang lanang. Bawang lanang itu hanya 1 biji. Biasanya kalau garam ini kan ada pasangannya bergandeng-gandeng. Gunakannya 1 biji, biasanya agak bulat. Kemudian potong bawangnya bagian ujung, ya, bagian ujung dipotong pakai pisau. Nah, supaya apa? Supaya aromanya keluar. Nah, tapi jangan dibuang. Potongannya itu jangan dibuang. Kemudian setelah itu masukkan atau bungkus dalam kain. Kainnya warna apa, Abah? Kain apapun boleh, yang penting satu syaratnya, kainnya tuh bersih, syukur-syukur kain yang baru ya, minta ke tukang jahit lah atau potongan kain kita sendiri, yang penting bersih ya. Kemudian setelah dibungkus, diikat, nanti bawa ke tempat usaha, bisa diletakkan di laci tempat uang kita, jangan sekali-kali disentuh ya. Kalau sudah kita letakkan, diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, kemudian disolawatin sebanyak 7 kali untuk bawang ini, kemudian ditiup, kemudian berdoa, letakkan di laci, jangan dipegang lagi sampai nanti toko tutup. Nah, nanti lihat sendiri hasilnya ya. Itu untuk cara menggunakan media bawang merah. Kemudian yang kelima, bisa juga menggunakan uang koin atau uang logam. Nah,
uang koin atau uang logam ini syaratnya satu, uang yang sudah tua usianya. Jangan uang yang masih baru mengkilat, itu jangan. Usahakan cari uang. Kalau yang perak bagaimana? Model dulu kan ada tuh 5 perak ya, 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, atau 100 rupiah. Usahakan cari uang yang sudah lama, uang logam itu. Nah, setelah kita buka toko, kita duduk di kasir, di laci tadi, letakkan uang itu di bagian pojok laci sebelah kiri. Awas jangan sampai salah ya, sebelah kiri, bukan sebelah kanan dalam laci, tapi bagian sebelah kiri di pojokan di ujung sekali. Nah, lacinya dibuka, uang koinnya tadi diletakkan, kemudian kita tarik nafas, kemudian baca kulhu 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian tiup uangnya dari jauh sekali. Setelah itu tutup lacinya. Usahakan uang itu jangan sampai bergeser kemana-mana sampai toko tutup. Nah, dan setelah toko tutup, uang itu pun tidak boleh diambil. Artinya kita menggunakan uang itu tadi cukup sekali itu saja. Jadi seumur hidup di situ. Nanti sore ditinggal, yang lainnya bawa pulang, ambil uangnya. Yang uang koin tadi jangan dibawa. Besok pagi sudah ada di situ lagi, kita buka toko lagi, pegang lagi, bacakan lagi, ya. Bacakan lagi kulhu 3 kali, sholawat 3 kali, tiup lagi, berdoa, taruh lagi. Jadi lakukan itu setiap pagi. Ya. Bawang merah juga begitu. Untuk bawang merah tadi sama. Kalau pagi harinya sudah kita potong, sorenya bawa pulang, ya, diganti. Besok pagi motong lagi, bawa lagi yang baru lagi. Lakukan itu setiap pagi. Nah, kemudian dari semua yang sudah bagus disampaikan tadi, dengan media perantara yang sudah bagus disampaikan, hal yang paling terpenting, boleh menggunakan logam, boleh menggunakan bawang merah, boleh menggunakan cucian beras, boleh menggunakan garam, bawang merah. Yang paling terpenting satu, ini syarat wajib. Medianya boleh pakai media manapun yang sudah Abang Gus disebutkan tadi. Beberapa media itu boleh silahkan dipilih mana yang mudah dan bisa dilakukan. Yang syarat terpenting adalah setiap kita membuka toko, hendak kita berjualan, itu wajib hukumnya disapu dulu tokonya. Pertama, disapu, dibersihkan dulu. Nah, sebelum kita menyapu, itu diawali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 20 kali. Setelah itu baca ayat kursi, ditutup dengan sholawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu dibaca 10 kali. Setelah itu baru nyapu. Setelah itu baru praktekkan untuk media yang lainnya, ya. Baiklah, saudaraku, Abang sudah cukup sampai di sini dulu. Inilah diantaranya beberapa metode untuk saudaraku semuanya yang saat ini menggeluti dalam usaha bisnis, berdagang atau berniaga. Silahkan dipilih sendiri mana menurut saudaraku cocok, tinggal dipraktekkan. Insya Allah ini sudah sah, tinggal praktekannya. Abang Gus cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan tak lupa juga Abang ucapkan terima kasih bagi saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, Abang Gus diakhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.